Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih pada kurang semangat ya. Ustazah ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lahir maupun batin ya. Oke, sebelum Ustazah masuk ke materi, tak bosan-bosan ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan aktivitas apapun, terlebih dahulu apa yang kita lakukan? Yap, berdoa. Oke, agar Allah meridhoi setiap aktivitas yang kita lakukan ya. Marilah kita baca berdoa dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Untuk materi pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan mengenai Quran surat Ad-Duha. Ada yang tahu? Ada yang kenal? Oke, pastinya tentunya sudah tidak asing bagi kalian semuanya ya, karena surat ini kemarin sudah terlalu sering ya dibaca ketika melakukan sholat duha di musola sekolah ya. Oke, sebelumnya untuk mengingatkan kembali agar tidak lupa, marilah kita murojaah dari surat Ad-Duha ini biar diingatkan kembali ya. Oke, mari kita baca bersama-sama bersama Ustazah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, sudah hafal? Sudah ingat? Oke. Kalau sudah hafal, untuk selanjutnya siapa yang tahu arti atau terjemahan dari surat Ad-Duha ini dari ayat 1 sampai 11? Oke, mari kita baca bersama-sama ya artinya. Oke, Ustazah bacakan. Arti dari surat Ad-Duha. Demi waktu matahari sepenggal naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Allah yang berikan, maka hendaklah kamu siarkan. Oke, dari terjemahan atau arti yang sudah Ustazah bacakan tadi, kira-kira
Siapa yang tahu? Maksud Allah untuk menurunkan surat Ad-Duha ini kenapa ya? Kok sampai Allah begitu menurunkan surat Ad-Duha ini kepada Nabi Muhammad? Nah, ada apa di balik peristiwa dari surat Ad-Duha ini? Kita akan pelajarinya bersama-sama ya. Yakni untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab kenapa sampai Allah itu menurunkan surat Ad-Duha. Apa peristiwa di balik semuanya ini? Di sini dikatakan bahwa Jibril alaihissalam itu tertahan atau tidak kunjung datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan atau memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Lalu salah seorang dari kaum kafir Quraisy itu berkata sambil menghina atau mengejek, setannya terlambat datang, setannya terlambat datang. Nah, maka dari peristiwa inilah, ejekan dari kaum kafir Quraisy ini, Allah itu menurunkan surat Ad-Duha yang isinya, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tidak akan meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Kepadamu kamu ini dimaksudkan untuk Nabi Muhammad SAW atas ejekan dari kaum kafir Quraisy untuk menegaskan dan untuk memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad ketika bersedih atas celaan atau ejekan dari kaum musyrik Quraisy. Itulah sekilas gambaran mengenai kenapa kok Allah itu sampai menurunkan surat Ad-Duha, gitu ya. Oke, setelah kita mempelajari sekilas mengenai sebab kenapa diturunkan surat Ad-Duha, kita akan kelupasi satu-satu atau kita kuliti satu-satu mengenai kandungan setiap ayat dari surat Ad-Duha itu isinya mengenai apa ya. Oke, langsung saja ya. Pokok poin yang pertama itu mengenai sumpah Allah atau Allah bersumpah. Di sini terdapat dalam surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 2. Tentunya kalian sudah pada hafal ya. Itu. Nah, kandungannya mengenai di dalam ayat pertama dan kedua ini, Allah itu sampai bersumpah kepada dua makhluknya yang berbeda 180 derajat. Kalau ketika kita melihat di dalam ayat Al-Quran yang isinya mengenai sumpah Allah, itu berarti Allah itu sudah memberikan apa ya istilahnya, perhatian secara khusus mengenai hal itu. Kenapa kok Allah sampai memberikan apa ya kelebihan di balik ayat itu? Karena Allah itu ingin memberikan apa ya istilahnya petunjuk kepada manusia untuk berpikir akan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini juga diterapkan di dalam surat Ad-Duha ayat 1 sama 2 ya. Oke, di sini ada dua keadaan yang berbeda, 180 derajat dari waktu duha sama waktu petang. Kalau kita lihat waktu duha itu adalah waktu yang sangat terang benderang, waktu di mana manusia itu melakukan aktivitas sehari-hari, kegiatan untuk bekerja dan untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Sedangkan yang sebaliknya waktu malam itu apa? Keadaannya sangat gelap gulita. Disitulah manusia kebanyakan sedang beristirahat setelah lelah dan letih dalam menjalani aktivitasnya di siang hari yang dikerjakannya ya. Nah, kita lihat dari dua hal yang berbeda ini, siapa sih yang bisa membuat satu titik ini secara bersamaan langsung berubah, di mana waktu satu titik bumi itu bisa terang,
satu titik lain bumi itu kemudian menjadi gelap gulita. Nah, siapa juga yang bisa menjadikan manusia itu dari beraktivitas sehari-hari kemudian di waktu yang lain dia itu beristirahat atau perlu istirahat gitu ya di waktu yang lain. Tentunya siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari surat ini kita disuruh untuk berpikir akan keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, untuk selanjutnya pokok pembahasan mengenai isi sumpah dari Allah tersebut. Kalau kita dari ayat sebelumnya mengenai sumpah Allah ada 2 waktu ya. Lalu isinya itu mengenai apa ya? Nah, di sini terdapat dari surat Ad-Duha ayat 3 sampai 5. Kita pahami satu-satu. Dari ayat ketiga itu isinya mengenai ya tadi Ustazah jelaskan di asbabun nuzulnya tadi ya. Isinya itu tentang pernyataan atau bantahan terhadap pernyataan orang musyrik yang sangat menyudutkan Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka itu menyebutkan kepada beliau Nabi Muhammad bahwa Allah itu telah meninggalkannya dan benci kepadanya, sehingga dalam jangka waktu yang kurang lebih masa yang lama wahyu itu tidak diturunkan. Nah, makanya diturunkan dari ayat ketiga ini yang isinya mengenai penegasan sekali-kali bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Demikian ya kesempurnaan perhatian dari Allah itu kepada Nabi SAW. Gitu. Nah, untuk selanjutnya di ayat yang keempat ini lebih dan lebih menegaskan lagi dari ayat sebelumnya, dari ayat yang ketiga ya. Allah itu mengabarkan lagi seiring dengan berjalannya waktu Allah itu akan membalikkan keadaan Nabi Muhammad SAW akan semakin baik. Setiap waktu akan terus bertambah baik, sehingga di sini dijelaskan yang akhir itu lebih baik bagimu daripada di permulaan atau awal. Nah, di sini ada beberapa ulama yang menafsirkan yang akhir itu maksudnya apa? Yang akhir itu maksudnya kehidupan di akhirat itu jauh sekali lebih baik daripada kehidupan di dunia gitu ya. Nah, hal ini bukan berlaku hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi berlaku untuk seluruh hamba-hambanya Allah yang beriman gitu ya. Nah, untuk ayat kelima ini isinya tentang menyebutkan penegasan lagi bagaimana Allah itu membuat akhir kehidupan Nabi Muhammad itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, sehingga hatinya Nabi Muhammad itu menjadi ridho dan ikhlas, dan hilanglah kesedihan atas celaan dari kaum Quraisy gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu memberikan karunia yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi ridho dan telah hilang kesedihan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, di selanjutnya pokok pembahasan selanjutnya mengenai penjelasan dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada Rasulullah. Di sini dijelaskan di ayat 6 sampai ayat ke-8 surat Ad-Duha. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu apa saja ya? Itu di ayat yang ke-6 Allah itu mengingatkan kepada Nabi Muhammad terkait kondisinya Nabi Muhammad di kala kecil. Nah, kita tahu ya kalau Nabi Muhammad itu sudah menjadi anak yatim sejak kecil. Nah, di sini dijelaskan, ditegaskan dalam surat Ad-Duha ayat ke-6, bukankah dia mendapatmu sebagai seorang yatim, lalu Allah itu melindungimu. Nah, gitu ya. Kita tahu bahwa yang dimaksud yatim di sini adalah anak yang sudah tidak punya bapak sebelum umurnya balik, seperti itu ya. Nah,
Demikianlah Allah itu sudah memberikan perhatian yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, bahkan dari semenjak beliau masih kecil hingga tumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya beliau menerima risalah atau wahyu kepada Nabi dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di ayat ke-7 ini isinya mengenai nikmat Allah yang lainnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia itu memberikan petunjuk. Maksudnya di sini apa ya? Nah, di sini kata Imam As-Sa'di ini menjelaskan maknanya adalah dia itu mendapatimu dalam keadaan tak tahu apa-apa, tak tahu apa itu Alkitab, tak tahu Al-Quran, tak tahu apa itu iman. Maka dia, Allah itu mengajarinya secara langsung yang tidak kamu ketahui dan memberikan taufik kepadamu untuk beramal dan berakhlak yang lebih baik, gitu ya. Nah, demikianlah tanpa ilmu dan hidayah yang Allah berikan kepada Allah, bahkan Nabi SAW pun tidak akan mengetahui ilmu, apalagi dengan kita. Gitu ya. Maka kita harus lebih bersemangat lagi dalam mencari ilmu, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di ayat yang ke-8 ini isinya masih mengenai nikmat ya. Di sini dikatakan bahwa dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia itu memberikan kecukupan. Nah, di sini kita tahu ya bahwa pekerjaan Nabi Muhammad sebelumnya itu adalah seorang pengembala domba. Kemudian Allah itu membukakan berbagai negeri untuk beliau, gitu ya. Kemudian Allah itu langsung menghilangkan kekurangan dan serba kekurangan, dia akan menghilangkan kekurangan yang lainnya dari diri Nabi Muhammad, gitu ya. Kemudian setelah diberikan segala kecukupan, kenikmatan yang telah Allah berikan, maka di sini dijelaskan maka balaslah nikmat tersebut dengan penuh rasa syukur, gitu ya. Kemudian untuk pokok pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana sih menikmati nikmat dari Allah yang sudah diberikan sebegitu banyaknya ya. Nah, di sini dijelaskan di ayat 9 sampai 11 gimana ya kita menyikapinya. Di ayat 9 Allah itu menjelaskan kepada Nabi Muhammad itu untuk bersikap terhadap anak yatim, berperilaku yang baik atau bersikap yang baik. Nah, di sini dikatakan, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu bersikap sewenang-wenang. Di sini sudah diperingatkan ya. Terhadap anak yatim kita itu tidak boleh menghardik atau berperilaku sewenang-wenang terhadapnya, gitu ya. Malah justru kita diharuskan untuk menyayangi, mencintai dan membutuhkan urusan mereka atau anak-anak yatim, gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya ya 10, Allah itu memberikan kepada Nabi Muhammad terhadap orang yang meminta sesuatu dari beliau. Nah, di sini dikatakan dan terhadap orang yang meminta-minta kamu pun jangan menghardiknya. Nah, di sini ada dua makna mengenai meminta-minta. Yang pertama itu meminta-minta dalam hal harta. Yang kedua meminta-minta dalam hal ilmu. Nah, dua makna ini kita ketika ada yang meminta-minta, kita tidak boleh untuk menghardiknya atau berlaku sewenang-wenang terhadapnya, gitu ya. Kemudian di ayat terakhir dijelaskan bahwa Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad itu untuk senantiasa selalu menyebut nikmat yang Allah sudah berikan kepada beliau. Di sini dikatakan bahwa dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebutnya atau dengan penuh rasa syukur karena sudah diberikan nikmat yang serba berlebihan kepada dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini ada dua bentuk dalam hal menyebut nikmat Allah. Yang pertama itu menyebut dengan lisan, yang kedua itu menyebutnya dengan perbuatan. Ini istilahnya sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Allah, maka kita harus menyebut nikmat Allah dalam hal lisan maupun dalam hal perbuatan, gitu ya. Nah, dari itu semua, kira-kira ada yang belum kalian pahami atau ada yang perlu kalian tanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk tugas selanjutnya silahkan kalian rangkum atau ringkas materi mengenai kandungan secara umum dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan dari ayat 1 sampai 11 keseluruhan pokok-pokoknya setiap ayatnya. Nah, untuk tugas kalian adalah merangkum secara keseluruhan isinya tentang apa sih, kandungannya tentang apa sih dari surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai 11 itu, gitu ya. Untuk tugasnya silahkan bisa dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing atau langsung kepada Usdina, gitu ya. Oke, sekian dari Usdina. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.